أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله وشكر لله على نعم الله أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalamnya tentang satu perkara yang sangat luar biasa kepada Ummi Musa, kepada ibu dari Nabi Musa alaihi salam, yang di dalamnya terdapat dua perintah, dua larangan, dan juga dua kabar gembira terdapat dan terkumpul dalam satu ayat. Dua perintah, dua larangan, dan dua kabar gembira. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat ini amat luar biasa Bapak Ibu sekalian, mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa dari awal hingga akhir dalam satu ayat. Terdapat dua perintah. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada Ummu Musa, kepada ibu dari Nabi Musa. Tidak diketahui siapa nama ibu dari Nabi Musa, tidak ada dalil yang menyebutkan secara pasti siapa nama ibu dari Nabi Musa. Dan wahyu yang dimaksud dalam ayat ini bukan wahyu kenabian, berbeda dengan wahyu kenabian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati Ummu Musa, ibu dari Nabi Musa, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala an ardi'i, untuk menyusui Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Dan jika takut terhadap keselamatan Nabi Musa, maka diperintahkan untuk diletakkan di atas laut. Al-Yam ini laut. Sebagian menafsirkannya adalah sungai Nil. Kenapa? Karena saat itu Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Maka kekhawatiran atas keselamatan Nabi Musa ini membuat Ummu Musa meletakkan putranya, sosok yang baru dilahirkan, di atas lautan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan wala takhafi wala tahzani. Tadi dua perintahnya disuruh disusui, kemudian disuruh diletakkan di laut. Dua larangannya adalah wala takhafi wala tahzani. Jangan takut dan jangan bersedih. Ini dua hal yang tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Takut terhadap dunia dan bersedih terhadap hal tersebut. Jangan.
kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini fitrahnya manusia, apalagi seorang ibu meletakkan putranya, khawatir pasti akan keselamatan putranya. Tapi Allah berusaha menenangkan, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan bersedih. Dan ini yang selalu diperintahkan kepada para nabi dan orang-orang saleh. Mereka tidak boleh untuk bersedih. Lihatlah ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Bagaimana kiranya tentang dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya, "Tsaniya tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan." Salah satu ucapan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan bersedih. Maka seorang mukmin itu tidak boleh bersedih. Dia nikmati nikmat dengan bersyukur, ujian dengan bersabar. Tidak perlu bersedih. Karena apa yang dia lakukan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan bersedih. Kemudian Allah memberikan janji kepada Ummu Musa, "Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Ini dua kabar gembiranya. Kami akan mengembalikan Musa kepada engkau. Inna radduhu ilaiki. Kami akan mengembalikan Musa kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya termasuk bagian para rasul. Dua kabar gembira yang amat luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang diperintahkan meletakkan anaknya di atas lautan, kemudian dijanjikan anak itu akan dikembalikan. Subhanallah. Yang tadinya menyusui dengan ketakutan anaknya dibunuh, dikembalikan dalam kondisi menyusui dalam keadaan itminan, sangat yakin anaknya berada dalam keselamatan. Karena dikembalikan, disusui olehnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati siapa? Fir'aun, orang yang hendak membunuh setiap bayi yang lahir dari Bani Israel, untuk mau menerimanya di dalam istana. Mencari siapa yang menyusuinya, tidak ada yang dapat menyusuinya. Ternyata yang dapat menyusuinya hanyalah Ummu Musa, ibunya sendiri, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada posisi pertama menyusui dengan ketakutan, di akhir menyusui dengan ketenangan. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya di antara para rasul. Jadi seseorang itu jangan khawatir. Di saat dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan akan dia dapatkan. Di saat dia berpaling dari Allah, dia akan berada dalam kesulitan. Walaupun kadangkala akal kita menganggap ini sesuatu yang buruk. Ingat, apa yang telah Allah tetapkan itulah yang terbaik. Kadang kitanya yang nggak yakin dengan apa yang jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan kalau Ummu Musa saat itu, nggak mungkin, masa saya letakkan di atas lautan? Mendingan saya susuin sekarang, saya pegang, saya peluk. Bisa termasuk dari kelompok Bani Israel yang dibunuh oleh Fir'aun? Tidak. Bisa. Tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di atas lautan. Apa yang didapat? Keselamatan. Apa yang didapat? Kenyamanan, ketenangan. Ini ayat yang sangat luar biasa. Para ulama menyebutkan bahwa kisah Nabi Musa dari lahir hingga akhir menjadi Rasul. Dalam satu ayat ini. Ayat yang berisi dua perintah, dua larangan, dan dua kabar gembira. Surat Al-Qasas ayat ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setiap mukmin, setiap mukminah harus selalu yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala. Ghalibun ala amri. Allah itu maha kuasa atas setiap perkara yang Allah tetapkan.
Jadi nggak usah takut, nggak usah bersedih. Yang penting kita yakin melakukan ikhtiar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nggak mungkin. Jangan tentang Allah kita pakai hitung-hitungan manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tugas kita adalah berikhtiar. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyat Thalibil Ilm. Pertemuan terakhir kita telah bahas tentang tekad yang kuat, tekad yang tinggi. Sudah belum? Sudah ya? Baik. Sekilas disebutkan di sini sebelum kita lanjut adalah فَيَا طَالِبَ الْعِلْمِ أُرْسُمْ لِنَفْسِكَ كِبَرَ الْهِمَّةِ وَلَا تَنْفَلِتْ مِنْهُ وَقَدْ أَوْمَأَ الشَّرْعَ إِلَيْهَا فِي فِقْهِيَاتِ تُلَابِسُ حَيَاتَكَ لِتَكُونَ دَائِمًا عَلَى يَقَظَةٍ مِنْ اغْتِنَامِهَا وَمِنْهَا إِبَاحَةُ التَّيَمُّمِ لِلْمُكَلِّفِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ وَعَدَمُ إِلْزَامِهِ بِقُبُولِ الْهِبَةِ ثَمَنِ المال الوضوء لما في ذلك في المنة التي تنال من الهمة منالا وعلى هذا فقس والله أعلم. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki karakter yang mana dia memiliki tekad yang kuat, tekad yang tinggi. Dia harus menentukan posisi dia di mana sebagai seorang penuntut ilmu. Jangan merendahkan diri dia di dalam perkara-perkara yang tidak perlu dia untuk merendahkan diri. Bahkan kaidah-kaidah fikih pun membantu dia untuk memiliki satu kemuliaan dalam kehidupan. Contohnya adalah dibolehkannya seseorang bertayamum di saat dia tidak memiliki air. Boleh bagi dia untuk apa? Tayamum. Dan tidak diwajibkan dia untuk menerima hadiah pembelian untuk dia membeli air. Jadi di saat kita tidak ada air, kita dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian ada orang datang, misalkan nih, dengan uang ini kamu beli air biar kamu bisa berwudu. Itu tidak diharuskan bagi kita menerima uang tersebut. Tetap kita boleh mencukupkan diri dengan apa? Dengan tayamum. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga marwah seorang muslim. Menjaga kewibawaan seorang muslim. Tidak diwajibkan kita mengambil uang pemberian untuk membeli air. Kecuali kalau kita punya uangnya. Ini kita tidak diwajibkan untuk menerima pemberian uang untuk kemudian kita membeli air agar kita dapat berwudu. Tayamum pun sudah cukup. Jadi bahkan dalam syariat sekalipun, dalam perkara fikih sekalipun, hal-hal tersebut membantu bagi seorang muslim untuk tetap tegak berdiri sebagai seorang muslim. Yang memiliki kemuliaan, yang memiliki tekad yang kuat, tekad yang tinggi. Dia tidak boleh merendahkan diri di hadapan apa? Di hadapan makhluk. Ya. Maka bayangkan untuk perkara-perkara ini saja dibolehkan kita untuk tidak mengambil. Padahal itu untuk sesuatu yang disebut bagian daripada ibadah seorang muslim. Tetapi kita dilarang untuk hal itu. Artinya lebih baik untuk tidak mengambilnya. Dibolehkan untuk tidak mengambilnya. Apalagi banyak orang di zaman sekarang mengambil uang untuk perkara-perkara yang kecil. Untuk perkara-perkara yang tidak urgent. Untuk wudu saja kita nggak ngambil, nggak apa-apa. Sekarang orang untuk perkara-perkara yang lain meminta-minta kepada makhluk. Bahkan tidak sedikit yang memanfaatkan semangat kaum muslimin dalam menuntut ilmu untuk mendulang real dan dolar, rupiah. Ada semangat dari para talibul ilmu untuk menuntut ilmu dijadikan ladang manfaat. Ini musibah yang seperti ini. Musibah yang seperti ini. Maka penting sekali ketika seseorang berniat untuk membuat misalkan kajian atau apapun, dia untuk mempertimbangkan bahwa tidak semua penuntut ilmu itu mampu untuk membayar apa yang dituntut untuk dibayarkan. Walaupun kadangkala panitia itu membuat uang pendaftaran tujuannya adalah untuk dikembalikan kepada si peserta. Baik dari konsumsi ataupun perlengkapan. Kadang suka ada penarikan uang. Uang pendaftaran 50.000. Tujuannya apa? Untuk beli kitab, untuk beli makanan, konsumsi. Kadangkala uang itu tidak ada keuntungan sama sekali untuk panitia. Diberikan semuanya untuk peserta. Tapi yang perlu kita ketahui nggak semua dapat membayar 50.000 tersebut.
Ada orang yang datang ke kajian berjalan kaki, dia tidak punya apa yang dia bayarkan dari ongkos dia untuk beli bensin ataupun untuk naik kendaraan umum. Ada yang datang sengaja naik sepeda untuk menghemat. Ketika diharuskan membayar 50.000, bisa saja dia berpaling. Bisa saja dia pergi dari tempat kajian ilmu tersebut. Apalagi jika nominalnya sampai 500.000, sampai sekian ratus ribu, baru bisa mendengarkan ilmu. Yang musibahnya sekarang adalah uang tersebut bukan kembali penuh kepada si peserta. Bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai ladang pekerjaan, mendapat income yang sangat luar biasa dari proses tersebut. Maka hal ini tentunya sesuatu yang kurang baik ya untuk dilakukan. Jadi sebaiknya jadikanlah kajian itu umum untuk siapapun yang mau menerima ilmu. Tidak dispesifikasikan untuk kelompok tertentu saja. Kajian ini bukan milik si kaya saja. Sudah cukup sekarang sekolah-sekolah berlabel sunnah itu diperuntukkan untuk si kaya. Masa iya masjid pun, kajian pun mau diperuntukkan untuk si kaya? Lalu kemana orang-orang yang memiliki pendapatan yang minim mau belajar? Sekolah tidak bisa, di masjid pun tidak ada, hanya ada di dalam ballroom dan hotel-hotel. Ini sesuatu yang sangat miris sekali. Maka harus seseorang itu berpikir jauh kepada hal tersebut. Enggak semua orang demi Allah mampu untuk membayar. Bahkan 10.000 kalau ditarik pun enggak semua mampu untuk membayar. Ya. Dan juga jangan paksakan orang itu untuk memberi. Kadangkala banyak di beberapa kajian itu, di saat kajian berlangsung, keropak itu diputarkan. Keropak diputarkan, Allah ada sebagian orang di kantongnya tidak ada sepeser pun. Atau dia ada di kantong sedikit untuk beli susu bagi anaknya. Tiba-tiba keropak ada di hadapannya. Dia akan malu, ihraj. Terpaksa dia mengeluarkan uang, memasukkan ke dalam keropak karena malu dilihat oleh orang lain. Kenapa kita harus memaksa secara tidak langsung dengan hal tersebut? Bahkan tidak sedikit keropak itu tidak berputar sendiri, dijajakan oleh satu orang. Sehingga itu posisi yang sangat berat untuk seseorang tidak memberi. Cukup kalau memang perlu untuk dana dan lain sebagainya, dibuat keropak di pintu masjid. Sehingga siapa yang punya kelapangan bisa memberi. Atau diinformasikan nomor rekening yang punya kelapangan bisa transfer. Tanpa harus membuat sungkan, membuat orang-orang berada dalam kondisi terdesak seperti itu. Dan uslub seperti ini kurang baik karena tidak semua orang punya kemampuan untuk memberi. Ada orang yang dananya pas-pasan, cuma cukup untuk makan dia. Ada orang yang walaupun berlebih tapi sudah untuk keperluan lain. Maka hal-hal semacam ini sebaiknya dipikirkan ulang. Karena jangan sampai kita membuat orang enggan untuk datang ke kajian karena wah kemarin aja ada keropak, saya malu. Nggak ada uang sekarang. Masa iya saya nggak nyumbang, masa iya saya tidak memberi. Ya. Ini bukan wajib, bukan zakat wajib. Ya. Bagi yang mau memberi maka gunakan hal-hal yang tidak ada unsur pemaksaan. Karena yang seperti itu bisa dikatakan pemaksaan secara tidak langsung. Ya. Betul apa tidak? Betul. Betul. Ya. Kadang ini uang ya Allah. Ini ibaratnya kayak antum mampir ke minimarket pas keluar prit ada suara klakson. Ya Allah, nggak ada receh lagi kan? Ya. Mau nggak mau mengeluarkan. Ya. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita membuat hal-hal tersebut. Jadi untuk tadi ya, tayamum saja ketika tidak ada air, itu tidak diharuskan seseorang itu menerima pemberian uang untuk membeli air agar dapat berwudu. Jadi syariat itu sungguh sangat luar biasa. Ya, jadi kita itu diperintahkan untuk menjaga yang namanya apa? Izzah, kemuliaan di dalam kehidupan. Ya, luar biasa. Baik, perkara berikutnya adalah Al-amrul khamis wal 20 an-nahmatu fit talab, lahap di dalam menuntut ilmu. Artinya berusaha mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, lahap dalam menuntut ilmu. Idza 'alimta al-kalima al-mansuba ila al-khalifati ar-rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu. Jika kalian mengetahui kalimat yang dinisbatkan kepada al-khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah, ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain ini,
Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu. Nilai seorang hamba itu bergantung kepada keahliannya. Jadi nilai kita, kadar kita itu sangat bergantung kepada keahlian kita. Jadi kita punya keahlian apa? Tingkat keahliannya setinggi apa? Itu akan mempengaruhi nilai diri kita. Jadi keahliannya apa dan di mana posisi kita pada keahlian tersebut. Itu akan membuat nilai seseorang sangat luar biasa. Beda tuh. Beda keahlian, beda nilai. Dalam keahlian yang sama, beda nilai, tingkat keahliannya beda pula nilainya. Beda pula nilainya. Maka di sini disebutkan, wa qad qila laisa kalimatun ahabbu ala talabil ilmi minha. Tidak ada kalimat yang meletupkan hasrat untuk menuntut ilmu seperti perkataan tersebut. Jadi sangat luar biasa. Fahdhar ghalatul qail ma taraka al-awwalu lil akhir wa sawabuhu kam taraka al-awwalu lil akhir. Maka berhati-hatilah dari ucapan yang mengatakan tidak ada yang ditinggalkan oleh yang terdahulu untuk yang kemudian. Yang benar adalah berapa banyak yang ditinggalkan dari yang terdahulu untuk yang kemudian. Maksudnya apa? Yang pertama, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau dikatakan bahwa tidak ada yang ucapan yang paling luar biasa tentang semangat menuntut ilmu daripada ucapan Ali bin Abi Thalib ini, maka para ulama mengatakan ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada firman Allah dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu, yang tentunya itu lebih istimewa dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi perkataan Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Akan tetapi tidak dikatakan yang terbaik. Kenapa? Ada firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Ini tentu lebih istimewa sehingga seseorang semangat untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat yang beriman dan yang menuntut ilmu. Maka ini tentunya lebih istimewa dibandingkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan juga sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dijadikan dia faqih dalam agama. Inti ini tentunya lebih istimewa dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Walaupun perkataan Ali bin Abi Thalib ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Nilai seseorang itu bergantung kepada apa yang jadi keahliannya. Beda kan? Antum sekarang misalkan ahli dalam Al-Quran dengan ahli sebagai pandai besi. Ya, antum ahli Al-Quran dengan ahli pandai besi. Nilainya lebih tinggi mana? Ahlul Quran. Sekarang orang sama-sama ahli Al-Quran. Tapi yang satu punya kemampuan yang luar biasa. Qiraahnya banyak misalnya. Ya. Hafalannya banyak. Dia hafalannya 30 juz. Menguasai beberapa qiraah. Yang kedua, dia ahli dalam Al-Quran. Tapi hafalannya 1 juz. Mana yang lebih istimewa? Yang 30 juz. Maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ini, nilai seseorang itu bergantung kepada keahliannya, bidangnya, dan juga bagaimana kedudukan dia pada bidang tersebut. Maka tentunya seseorang ingin menjadi ahli dalam bidang-bidang yang mulia. Dan dia tidak hanya ahli secara lahir saja, tapi memiliki derajat yang tinggi dalam keahlian tersebut. Sehingga bagaimana dia bisa mendapatkan derajat itu? Tentunya dia akan lahap di dalam belajar. Untuk apa? Untuk menggapai derajat tertinggi. Maka kalau kita lihat keahlian yang paling istimewa itu apa? Syariat, Al-Quran, Al-Hadis. Itu yang paling istimewa. Nggak ada tandingannya. Mau kita sebagai apa? Sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai apapun, itu kalah dengan ilmu Al-Quran dan ilmu Hadis. Ilmu yang paling mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik, ilmu terbaik. Bukan tidak boleh ilmu-ilmu yang lain, silakan. Mau jadi insinyur, jadi dokter, jadi apapun silakan. Tapi ilmu terbaik adalah ilmu Al-Quran dan ilmu Hadis. Jika kita tahu itu, kemudian tingkat nilai kita itu tergantung daripada keahlian kita di dalamnya. Maka tentunya kita akan lahap di dalam menuntut ilmu agama ini. Agar kita mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan nilai seseorang ini bukan hanya di hadapan manusia, yang terpenting adalah di hadapan Allah. Antum mau nilai di hadapan manusia 10, nggak ada manfaatnya kalau di mata Allah, di pandangan Allah Subhanahu wa taala nilai antum itu 0. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita di sisi Allah, bukan di hadapan makhluk. Karena banyak orang yang fokus untuk memperbaiki diri di hadapan makhluk, kemudian dia sangat buruk ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya minus karena perbuatan dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Kemudian di sini kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan, "Fa'alaika bil istikthari min mirathin nabi wabdhul al-wusu' fi at-talab wa at-tahsil wa at-tadqiq." Maka perbanyaklah kalian dalam mempelajari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisannya Nabi? Ilmu, ya. Wabdhul al-wusu' fi at-talab wa at-tahsil wa at-tadqiq. Maka berusahalah untuk terus belajar, mengkaji, ya, terus memperluas pengetahuan dalam ilmu agama yang sebagai warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma balaghta fil ilm fatadhakkar kam taraka al-awwal lil akhir. Wa fi tarjamati Ahmad ibn Abdul Jalil min tarikh Baghdad للخطيب ذكر في قصيدة له لا يكون السر مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. Jadi di sini disebutkan bahwa fatadzakkar, ingatlah perkataan kam tarakal awwalu lil akhir. Berapa banyak yang ditinggalkan dari yang awal untuk yang akhir. Ya. Tadi disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid adalah keliru kalau seseorang mengatakan tidak ada yang ditinggalkan oleh yang terdahulu untuk yang kemudian. Pada hakikatnya berapa banyak yang telah ditinggalkan oleh orang yang terdahulu untuk yang kemudian. Artinya apa ya ikhwah? Banyak ilmu itu yang telah disebutkan oleh orang-orang terdahulu. Begitu banyak, ya. Bahkan ada cabang-cabang ilmu baru yang dibuat yang memudahkan kita di generasi sekarang untuk belajar. Ya, jadi semakin kesini semakin mudah bagi kita untuk belajar karena sudah semakin mudah untuk pencarian ilmu itu. Berapa yang ditinggalkan juhud orang-orang terdahulu untuk kita di zaman sekarang? Sangat banyak. Yang harusnya semakin mudah bagi kita untuk belajar. Ya. Bahkan ketika sekarang ada zamannya teknologi yang sangat luar biasa, memudahkan kita untuk belajar apa tidak? Mudah. Untuk pencarian, mudah tidak? Mudah. Ya. Jadi berapa banyak modal dasar yang ditinggalkan dari masa dahulu untuk sekarang. Jadi jangan mengatakan enggak ada yang ditinggalkan dari orang-orang terdahulu untuk kita dari ilmu. Berapa banyak? Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Bayangkan ketika para ulama membuat ilmu usul tafsir, usul fiqh, hal-hal yang memudahkan bagi kita untuk belajar tidak? Memudahkan. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak ilmu-ilmu tersebut. Ya, begitu banyak ilmu yang ditinggalkan. Maka di sini disebutkan kita harus belajar semakin giat, mengkaji, belajar. Untuk apa? Mengangkat derajat kita. Harus lahap dalam belajar. Jangan merasa ana cukup udah sepekan sekali kajian selesai. Ya, udah luar biasa, udah membusungkan dada. Mana pengajian? Sepekan sekali. Hari apa? Hari Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, itu waktu untuk ana. Ahad, waktu untuk ana. Sabtu, siang untuk ana waktunya. Malam untuk ana. Belajarnya kapan? Pagi aja udah setengah jam. Selesai. Subhanallah. Satu pekan berapa jam? 168 jam. Kajiannya 1 jam. Sisanya scroll Instagram. 1 jam kajian. Itu pun 1 jam kajiannya udah subhanallah. Ya. 1 jam. Ya kan? Ya, semangat. Belajar. Dan Masya Allah wasilahnya banyak. Media sosial. Antum semua insya Allah punya handphone, pegang handphone. Kalau tidak, insya Allah semua udah bisa lihat lah yang namanya adanya video dan lain sebagainya. Ada YouTube di YouTube. Tinggal klik mau kajian apa ada. Kan di jalan tuh, di perjalanan,
ke kantor, pulang dari kantor, usahakan punya program. Itu adalah tangga keberhasilan. Harus punya program, punya target. Antum sekarang berangkat kerja ke kantor. Berapa jam perjalanan? Apalagi yang kerja ke Jakarta nih. Pakai kereta. Di kereta tuh ngapain? Coba antum bayangkan. Berangkat 1 jam, pulang 1 jam. Ngapain di kereta? Coba kalau kita punya program. Simpel saja, misalkan. Antum pengen pelajari tentang kisah-kisah para nabi. Download tuh kajian kisah para nabi. Dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, semuanya. Download. Buat program selama pulang kerja, pulang pergi itu. Setiap berangkat kerja saya mau dengarkan kisah para nabi. Berangkat dengarkan kisah Nabi Adam. Belum selesai besok lanjut. Terus 1 bulan selesai insya Allah. Kalau pulangnya saya mau belajar fikih sholat. Dari wudhu dulu. Download. Dengarkan. Begitu pulang dari mana? Dari kantor. Sejam, 2 jam. Wah kalau pulangnya berat untuk belajar fikih, pulangnya aja sirah, berangkatnya fikih. Silahkan. Atur apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Itu akan lebih mudah. Punya target tersebut. Sehingga keterbatasan waktu kita itu akan terpangkas dengan hal tersebut. Wallahi ya ikhwah, metode tersebut sangat-sangat baik sekali. Zaman sekarang enak, tinggal klik di YouTube keluar. Zaman dahulu itu harus download dulu di komputer, dipindahkan ke MP3, dari MP3 baru kemana-mana bawa apa? MP3 itu. Di akhir-akhir tahun 2000-an kan seperti itu. Pakai MP3. Mendengarkan kajian itu. Itu manfaatnya luar biasa. Itu perjalanan sejam. Nggak kerasa coba, sebulan aja udah banyak ilmu yang kita dapat. Apalagi tingkat kefokusan lebih tinggi. Karena tidak ada hal-hal yang antum kerjakan pada posisi tersebut. Kecuali mendengarkan kajian. Asatidzah banyak kajian-kajian. Wah, Anda pengen pelajari kitab al-fulani. Download, dengarkan, rutin. Terus. Hal-hal yang dianggap kecil seperti itu sangat luar biasa. Jangan pernah menganggap kecil. Itu manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Di saat adanya semangat lahap dalam mengambil ilmu. Ingatlah perkataan yang mengatakan di sini, sebuah qasidah, la yakunu sarri mithlad dani. Orang yang mulia itu tidak seperti orang yang hina. La wala dzul dzakai mithlal ghabi. Orang yang cerdas, orang yang pintar tidak seperti orang yang bodoh. Qimatul mar'i kullama ahsanal mar'u. Nilai seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Qada'un minal imami Ali. Ini adalah keputusan, ketetapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beda. Beda antara orang mulia dengan orang yang hina. Orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Beda. Nilai seseorang itu bergantung kepada tingkat keahliannya. Jadi jangan pernah mengatakan wah sama saja. Tidak. Antum belajar tahu berbeda nilainya. Walaupun mungkin di mata orang sama, di sisi Allah berbeda. Mungkin di mata orang sama, tapi di sisi Allah berbeda. Jadi jangan jadi patokan semangat kita menuntut ilmu hanya pandangan orang lain. Kita akan kecewa, kita akan malas. Kita harus ingat bahwa Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Jadi ketika kita duduk kajian di majelis ilmu tidak bersertifikat, tidak ada ijazah, jangan jadikan kita malas. Karena yang kita cari bukan selembar sertifikat bahwa kita pernah belajar di tempat tersebut. Kita menuntut ilmu itu untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset kitanya yang harus dirubah. Kita belajar tuh bukan untuk sertifikat, bukan untuk gelar. Kita belajar untuk tahu. Tahu untuk memahami, mengamalkan agar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya mental seperti ini, dia nggak akan terpengaruh. Kadang datang kajian yang hadir 1 orang juga nggak masalah, yang hadir 2 orang tidak masalah, karena dia tidak mencari keramaian, yang dia cari kemuliaan yang ada pada ilmu tersebut. Maka mindsetnya harus seperti itu. Semangat dalam menuntut ilmu tuh harus seperti itu. Jangan berpikir, wah saya percuma lah, nggak dapat sertifikat juga, nggak dapat ijazah juga, mau ngapain? Nggak usah serius-serius amat belajar. Bukan itu yang kita cari ya ikhwah. Yang kita cari adalah
derajat kemuliaan dari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sadis wal 20, ar-rihlatu lit-talab. Rihlah untuk menuntut ilmu. Harus seseorang itu mengeluarkan daya dan upaya dia dalam menuntut ilmu. Disebutkan di sini, man lam yakun ruhlah lan yakun ruhalah. Siapa yang tidak berangkat menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah menjadi tujuan perjalanan. Artinya apa? Orang yang tidak mau melangkahkan kaki menuntut ilmu, belajar keluar, sampai akhir hayatnya dia tidak akan jadi tujuan para penuntut ilmu untuk datang kepada dia. Karena apa? Minimnya pengetahuan dia. Karena orang itu harus mencari ilmu. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, mencari ilmu, safar, cari ilmu. Itu yang harus dilakukan oleh setiap penuntut ilmu. Jangan kita menuntut ilmu jago kandang, nunggu di kandang aja menuntut ilmu. Pengajarnya yang butuh ke saya, dia akan datang. Lah, kita yang mendatangi pengajar. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Dan itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi mungkin kita punya kemampuan finansial untuk memanggil guru mengajar ngaji anak kita. Tapi ketika anak kita melihat guru itu datang ke rumah, mengajar dia di rumah dia, penghargaan terhadap ilmu dan ahli ilmu itu akan berkurang di mindset anak kita. Mungkin kita sama, tapi di anak kita itu beda. Maka di saat kita punya kemampuan finansial sekalipun, ingin anak kita belajar membaca Al-Quran, mengaji private secara khusus dengan waktu yang khusus, maka bukan pengajar yang datang ke rumah kita, bawa anak kita ke dalam masjid. Ajarkan dia dari semenjak kecil, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sehingga akan ada ihtiram yang besar dari dia kepada para pengajar tersebut. Ada masjid, Masya Allah, banyak yang luas. Kiri masjid, kanan masjid, atas masjid. Banyak. Ya, Ustadz, saya minta tolong ajarkan anak saya. Saya tidak mampu untuk mengajar dia. Saya yang datang, tidak. Ustadz, di masjid. Saya bawa anak saya ke masjid. Ditunggu di sana. Agar dia paham, oh ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka kita harus semangat untuk apa? Mencari ilmu. Kalau perlu safar, liburan, akhir tahun, ada berapa? 2 pekan. Banyak sekarang pondok-pondok pesantren yang menyediakan tempat penginapan di sana. Bawa kita dan keluarga, misalkan ada kelapangan, waktu secara finansial, bawa ke sana. Nginep di pondok pesantren 2 pekan. Belajar, istri belajar, anak belajar. Rihlah, lakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Ya, kalau bisa setahun, 2 tahun, alhamdulillah. Perlu dikosongkan waktu untuk khusus menuntut ilmu. Perlu dikosongkan waktu khusus untuk menuntut ilmu. Ya. Ada cuti kan? Dalam setahun cuti berapa aja? 12 hari aja. Dikit ya. Nggak ada cuti panjang gitu? Nggak ada. Ya, kalau ada cuti panjang sekian bulan izin belajar. Beda soalnya ya ikhwah, beda. Antum 4 bulan belajar di pondok dengan 2 tahun belajar kajian sepekan sekali, beda nilainya. Kualitasnya akan berbeda. Jadi luar biasa, apalagi kalau antum pedagang, pengusaha, usahanya bisa dijalankan oleh orang lain. Ya, antum bisa cukup mantau saja, belajar, berangkat, cari pondok. Kalau perlu ke luar negeri sekali kan. Mau ke Yaman, mau ke Saudi. Sekarang apalagi yang namanya visa umroh 3 bulan. Itu pakai visa umroh aja diam di Masjid Nabawi. Belajar di halaqah di sana. Belajar Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Sesi 1 belajar bahasa Arab selama 3 bulan di sana. Sesi 2 nanti mulai ikut di darasnya para masyayikh. Dengarkan kajian dalam bahasa Arab. Harus ada semangat untuk ke sana. Atau berangkat ke negeri Yaman, belajar, menuntut ilmu di sana. Nggak pakai syarat-syarat macam-macam. Belajar ke sana. Jadi harus ada semangat untuk rihlah dalam menuntut ilmu. Karena beda nilai yang didapat di saat kita melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Faman lam yarhal fi talabil ilmi lil bahthi 'ani syuyukh was siyahati fil akhdhi 'anhum fayab'udu ta'ahhuluhu liyarhal ilayhi li'anna haula'il ulama alladhina madha waqtun fi ta'allumihim wa ta'limihim wa talaqqi 'anhum
ladaihi min at-tahayrat wad-dhabt wan-nukat al-ilmiyah wat-tajarib. Jadi siapa yang tidak melakukan rihlah dalam menuntut ilmu untuk mencari guru, untuk mencari ilmu, maka dia tidak akan didatangi pada masa yang akan datang. Nggak akan. Jangan berharap kita didatangi kalau kita tidak pernah mendatangi. Karena mereka para ulama yang telah menghabiskan waktu untuk belajar, mengajar, dan menyampaikan ilmu, mereka itu memiliki tulisan-tulisan, ya. Mereka itu memiliki apa disebutnya poin-poin ilmiah, ketelitian, dan memiliki pengalaman yang amat luar biasa. Ya. Pengalaman yang amat luar biasa. Orang tuh kalau rihlah dia terbuka pikirannya, nggak seperti kacamata kuda. Orang kalau rihlah talibul ilm dia lihat, ada perbedaan. Oh ada perbedaan adat istiadat, ada perbedaan cara sudut pandang dari guru. Oh ini beda dengan ini. Akhirnya lebih berlapang dada. Lebih berlapang dada. Kenapa kan kadang di grassroots itu antara pengajian dengan pengajian suka pada ribut ya? Kenapa? Karena rata-rata yang di grassroots itu nggak pernah rihlah, nggak pernah belajar keluar. Hanya taunya pokoknya gurunya itu benar, yang lain salah. Tapi di level mereka guru-gurunya saling pengertian. Kenapa? Karena mereka sudah menuntut ilmu, sudah terbuka pikirannya, menerima berbagai macam pandangan. Maka harus ada semangat untuk hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan di sini? Soalnya ada apa? Khutbah nikah sebentar lagi, jadi ana harus safar. Bukan ana yang nikah ya, ada orang lain. Ana hanya khutbah nikah. Tabungan haji, jadi untuk menabung atau melakukan tabungan haji, Allahu alam ini sistemnya seperti apa? Tabungan haji tidak tahu secara detail sistemnya seperti apa. Akan tetapi saran ana kalau ada di antara antum yang mau melakukan tabungan haji atau tabungan apapun itu, ingat biaya haji itu setiap tahun akan bertambah, naik dan naik. Ya. Naik kalau NH plus itu kisaran $500 per tahun untuk kenaikannya. Jadi kalau antum mau nabung untuk haji itu, ketika untuk dapat nomor antrian, itu kan bisa daftar haji reguler. Kalau nggak salah dulu 25 untuk dapat nomor antrian 25 juta. ONH plus kalau tidak salah $4.000. Masukkan dapat nomor antrian. Setelah itu kan kita nabung untuk mempersiapkan keberangkatan. Nah, nabungnya lebih baik dengan emas daripada dengan rupiah ataupun dolar. Karena apa? Karena setiap tahun ONH plus saja penaikannya $500 setiap tahun. Jadi bayangkan kalau antum nabungnya dengan dolar, di saat harusnya antum berangkat, bisa berangkat tidak? Belum. Kejadian kemarin ada satu jamaah, dia itu mendaftar ONH plus. Mendaftar ONH plus tahun 2015 kalau tidak salah. Saat itu ONH plus 2015 itu kisaran $10.500. Di tahun kemarin dia dihubungi untuk berangkat oleh pihak travelnya dan harus membayar 15.500. Dia bilang uang dari mana 15.500? Persiapan dia di 10.500. Konsultasi kepada ana, kata ana memang tiap tahun ONH plus naik sekitar $500. Jadi kalau antum sekarang pendaftaran haji ONH plus 15.000 sekarang, tahun antum berangkat tuh bisa 18.000, 19.000 dolar. Maka bayangkan kalau kita nabungnya dengan rupiah dan dolar. Maka sebaiknya siapapun yang menabung haji itu segera, karena ini tabungan jangka panjang, sebaiknya ditabungnya dalam bentuk emas. Kalau jangka pendek nggak apa-apa dalam bentuk angka rupiah ataupun dolar. Tapi kalau dalam jangka waktu panjang, yang terbaik adalah menabung dengan emas. Kalau dalam jangka waktu pendek, menabung dengan rupiah ataupun dolar itu bagus. Tapi dalam jangka waktu panjang, yang paling aman menabung dengan emas. Sehingga insya Allah
Ketika antum menabung dengan emas, nominalnya tidak akan jauh berbeda. Nominalnya tidak akan jauh berbeda. Ya, itu saran. Semoga Allah mudahkan. Al-afu minkum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Mungkin pekan depan jadwal kajiannya agak mundur ya. Ini al-afu nih, pekan-pekan ini maju mundur. Mungkin pekan depan insyaallah kita mulai jam 8 insyaallah ya. Jadi pekan depan kajian kita mulai jam 8. Bagi yang berhalangan tidak masalah. Bagi yang ada kelapangan waktu, insyaallah pekan depan kita mulai jam 8. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.